Dengan rahmatnya itu kamu bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Saya tadi waktu Kiai Haji Yasin nyampaikan, saya di belakang, iya ya, lebih baik, beliau menekankan berulang kali, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, tanah yang mereka kumpulkan, rumah yang mereka kumpulkan, lahan-lahan yang mereka kumpulkan, lebih baik apa itu? Anugerah Al-Quran. Masih ingat tadi tafsir Ar-Rahman? Ar-Rahman dulu atau alam Al-Quran dulu? Insyaallah. Alam Al-Quran dulu atau Alamul Bayan dulu? Insyaallah. Masih ingat ya? Jadi materi itu nggak boleh lupa. Untuk apa? Mengingatkan kepada kita rahmatnya Allah tuh besar banget diturunkan Quran. Nikmat terbesar buat kita. Cuma kita nggak tahu itu nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka perjalanan waktu kita sangat singkat. Ada masa kini. Kita lihat juga ada kehidupan kita di masa lalu, dan hanya satu lagi, masa depan. Cuma 3. Ada yang punya keempat? Enggak ada, cuma 3 ini saja. Masa lalu tidak bisa diulang, masa kini menentukan kita bagaimana di masa depan. Dan Bapak Ibu yang disayang Allah, pertanyaannya, dari 3 masa ini mana yang lebih sering buat kita nggak bahagia? Cung. Yang buat ibu nggak bahagia masa lalu, nggak jadi sama mantan, dan sekarang menikah dengannya, pinginnya sama Arjuna Ustadz, ternyata dapatnya Rahwana. Masa lalu atau masa kini yang buat nggak bahagia? Atau masa depan yang buat nggak bahagia? Ternyata ibu salah, 3-tiganya. Kenapa? Begitulah kita. Lihat, next. Yang pertama, masa lalu. Apa yang membuat kita tidak bahagia karena masa lalu? Sedih. Saya anak broken home. Masa lalu. Bapak saya, ibu saya berpisah. Saya SD kelas 6. Sedih banget, Bu. Bapak saya bilang di depan pintu, masih ingat banget, mobil saya hardtop warna hijau. Bapak saya mau pergi, bilang, Ari. Saya dipanggil Ari. Sekarang pilih, kamu ikut bapak atau ikut mamamu? Bu, anak SD kelas 5 itu lari ke bapaknya, ikut bapak, ikut bapak. Ibu saya bilang di meja makan, silahkan pergi, ikut ibumu. Jangan aku dianggap ibumu. Lari ke ibu, ikut ibu, ikut ibu. Masa lalu. Sedih. Kenapa? Gak punya orang tua yang akur. Saya sedih. Gak kayak ibu. Enak banget. Saya, Bu, itu kalau ngeliat ibu berpelukan sama bapak di luar, itu bisa nangis bombay dulu. Kenapa? Karena saya kemudian sedih. Saya gak pernah merasakan itu. SD gak sama orang tua, SMP gak sama orang tua, SMA gak sama orang tua, kuliah gak sama orang tua. Dan akhir baru saya bersama ibu saya. Maka masa lalu bisa jadi membuat kita gak bahagia. Kecewa. Kenapa dulu gak jadi? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Masa lalu membuat kita tidak bahagia. Menyesal. Kenapa dulu aku gak dengannya? Sekarang dia bahagia dan aku sedih. Kenapa? Karena aku denganmu. Siapa yang sama? Coba lihat kanan kirinya. Kenapa? Masa lalu disesali, maka kita tidak akan bahagia. Dendam. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata perjalanan waktu kita di masa lalu, apa yang harus kita lakukan dengan masa lalu agar kita bahagia? Ridho. Apa yang mengobati saya Bapak Ibu sehingga saya sekarang bisa menerima saya anak broken home? Ridho. Apa yang saya bilang? Alhamdulillah, mungkin itu ceritanya Allah. Saya lahir dari keluarga broken home. Dengan itu saya sekarang bisa seperti ini, menyembuhkan banyak keluarga broken home. Alhamdulillah. Ridho, terima. Kenapa? Tidak mungkin takdir Allah salah, tidak mungkin apa-apa yang diberikan Allah salah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Katakanlah, semua yang musibah menimpa kami sudah Allah tetapkan yang terbaik untuk kami. Saya ridho, gak apa-apa. Bapak saya menikah lagi, ibu saya jadi TKI ke Malaysia. 10 tahun jadi pembantu rumah tangga, 15 tahun jadi pengusaha di Kuala Lumpur. Sedih, ya. Tapi sekarang ridho.
terima. Kenapa? Tidak mungkin ada takdir Allah yang salah karena semua sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Masa lalu tidak perlu kemudian disesalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan masa kini? Ketika masa lalu menjadi kesedihan, agar kita tidak bersedih, maka selain ridho dan terima, maafkan. Saya maafkan. Bapak Ibu, ada part yang sedih banget. Saya sebenarnya ingin cerita, mudah-mudahan berkenan, waktunya cukup. Ibu saya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Tapi yang membuat saya sedih, ibu saya meninggal dunia itu justru pada saat mantan suaminya, yakni bapak saya, semoga Allah merahmati dan mengampuni kedua orang tua kami, itu justru datang ke ruang ICU. Karena hari pertama ibu koma, hari kedua ibu koma, hari ketiga, hari keempat, ibu saya, Allahu Akbar, kondisinya berat. Dan bapak saya terbang dari Medan ke rumah sakit PMI di Bogor. Saya udah bilang, bapak datang, ibu pulang. Dan benar, ketika bapak saya datang, memegang tangan ibu saya, berapa puluh tahun tidak pernah bersama, dan mereka saling memaafkan. Maka kemudian dokter bilang, Ustadz, jangan jauh-jauh, ibu koma Ustadz. Langsung ibu saya peluk, dan kemudian saya berserta bapak saya di kanan saya mentalkin ibu saya sehingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maafkan. Ternyata saya baru mengerti arti memaafkan. Memaafkan itu membuat ibu saya pergi dengan tenang, dan bapak saya juga minta maaf. Maafkan bapak ya nak. Bapak belum jadi bapak yang baik. Bapak meninggalkan. Maafkan. Masa lalu kita akan bisa membebaskan diri kita untuk bisa bahagia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ingat-ingat, tulis story kita masing-masing. Ingat masa lalu kita. Di sini ada 2.700 orang, berarti 2.700 story dan kisahnya masing-masing. Coba ingat-ingat masa lalu kita. Apakah kita ridho? Ridho sama ketetapan Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Apa kata Allah? Dan tidak, wa ma kana lil mu'minin, tidak pantas, tidak patut bagi orang-orang mukmin itu kecuali mereka itu ridho terhadap apa-apa yang sudah dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah kemudian berkata, kenapa hidupku seperti ini? Ridho, ikhlas. Maka hidup kita ditentukan dari pilihan-pilihan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan masa depan kita? Apakah kita juga bisa tidak bahagia karena ketakutan masa depan? Iya, takut. Nih, ada dapat kabar kemarin, makin cemas. Apa kata pakar ekonomi? Tahun 2026 adalah tahun ekonomi tergelap 10 dekade belakangan dibandingkan ke depan. Artinya apa? Ketidakpastian, perang. Sekarang Cina sama Jepang udah hadapan senjata. Bahkan Ukraina dengan Rusia tidak selesai. Bahkan sekarang Thailand dengan Kamboja juga perang. Bahkan di Timur Tengah perang. Maka apa? Kecemasan, ketidakyakinan bahwa masa depan kita pun akan nyaman, takut, khawatir. Kemarin saya ketemu ibu-ibu, Masya Allah keringat dingin. Kenapa? Takut. Dan kemarin dapat beritanya, seorang ibu berhijab membunuh anak kandungnya sendiri. Ketika ditanya oleh hakim, ibu kenapa anaknya dibunuh? Apa katanya? Saya Pak Hakim. Berhijab kayak ibu, Masya Allah ya. Apa katanya? Saya Pak Hakim, takut dia tidak bisa jadi orang hebat. Daripada dia nanti masa depannya tidak pasti baik, mendingan saya bunuh dia. 2 anaknya dibunuh karena takut masa depan. Ternyata ketakutan masa depan juga bisa membuat kita tidak bahagia. Kita buruk sangka pada manusia saja dilarang oleh Allah, apalagi buruk sangka kepada ketentuan Allah. Siapa yang tahu masa depan? Bapak Ibu izin, kita sedang membangun masjid di Jepang. Masa depan seperti apa? Kita nggak tahu. Beli tanahnya aja
orang-orang di sana susah lunasnya, tiba-tiba apa? Kita bilang tahun depan lunas. Belum sampai 2 tahun, bahkan apa? 2 bulan lunas. Kita takut, kita khawatir, kita buruk sangka. Itu juga bisa menyebabkan kita tidak bahagia. Overthinking, bahkan berlebihan, sehingga kemudian tidak berani melakukan apapun. Ini yang membuat kita tidak bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam hari ini adalah apa solusinya agar kita tidak bersedih? Apa kira-kira? Maaf sebelumnya. Oke. Sebentar ya. Yakin Allah bersama kita. Yakin Allah akan menolong kita. Karena apa? Masa depan itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Sekarang kita sedang membangun masjid di Jepang, alhamdulillah selesai Januari. Kita sekarang lagi bangun lagi masjid di Kanada. Kita lagi bangun lagi Islamic Center terbesar di benua Australia, di Melbourne. Sekarang kita dipercaya juga untuk membangun masjid di Spain, di Spanyol. Itu masa depan. Tapi apa? Bersama Allah kita yakin. Gak perlu takut. Ya. Gak perlu ragu. Jika mereka berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersamaku. Kalau Allah bersamamu, siapa yang bisa meninggalkan kamu? Ibu bapak yang disayang Allah, coba lihat di Quran surah Ali Imran 159 160, maaf di 160 Allah katakan apa? Iyansurkumullah fala ghaliba. Jika Allah sudah menolongmu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Maka keyakinan kita ada Allah itu penting untuk ditanamkan kepada diri kita, dan itu bersumber dari Al-Quran. Maka Al-Quran sudah bicara kepada kita bagaimana kemudian tentang masa depan, bagaimana yang harus kita lakukan agar kita tidak bersedih. Next, tolong dibantu. Yakin, tawakal, wa 'alallahi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita tawakal sama Allah sejak awal niat itu dicapai, maka Allah itu sangat-sangat cinta kepada kita dan Dia pasti menolong kita. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Banyak yang kemarin bilang, Ustadz lagi susah gini loh Ustadz, ngumpulin 3.000 orang Ustadz di Pullman. Apa iya Ustadz? Lah buktinya kumpul nih. Buktinya kumpul. Ustadz ini orang lagi susah loh. Ustadz Fatih buat SICC, Amazing Muharram, 10.000 orang, berbayar lagi. Buktinya selesai-selesai aja. Ustadz, buat event di Tokyo itu mahal Ustadz. Saya dapat kabar, Ustadz buatnya di Shinjuku. Shinjuku itu daerah termahal setelah Ginza. Buktinya selesai-selesai aja. Yang hadir berapa? 2.000 orang. Dan Jepang, Indonesia, Muslim di Jepang belum pernah buat seminar 2.000 orang. Dan semuanya berbayar, bukan gratis. Tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan takut Bu, ada Allah. Pak, jangan takut, ada Allah. Bapak bisa ninggalin saya, tapi Allah gak akan pernah ninggalin kami Pak. Bahkan saya pun pernah dicap 10 ustadz terradikal di Indonesia. Pernah dengar? Pernah iya. Terus kenapa ibu mau dengarkan saya? Kan saya radikal. Alhamdulillah Ustadz Faris, Burunda, Ustadz Yasin. Dan yang lebih parah siapa? Ustadz Felix Siau, peringkat kedua. Saya bilang, ini murid durhaka. Dia peringkat kedua, saya peringkat kelima. 10 ustadz itu dikirim ibu ke BUMN. Ada suratnya. 10 ustadz yang tidak boleh diundang. Di bawahnya ada Fatih Kari. Anda bisa bilang saya radikal, tapi innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Baik-baik aja, buktinya Ivan Gunawan mau ngaji tuh. Oh, itu ketakutan, itu ilusi. Sedih banget rasanya. Saya ngisi di rumah kepresiden. Saya, Bu, maaf ya Bu ya, jelek-jelek begini. Ini Ustadz kepresidenan Pak Habibie.
Saya manggil Pak Habib itu eyang. Saya bilang, kamu bilang saya radikal? Iya. Bagaimana bisa orang radikal masuk istana presiden? Gak mungkin. Jadi jangan nakut-nakutin. Bahkan yang terbaru, udah dapat kabarnya, Bapak Ibu, mohon doanya ya. Sekarang Perdana Menteri Jepang sedang anti imigran. Dan pembangunan masjid kita mohon doa banget nih. Ini saya lagi mohon doa banget. Berapa malam ini saya nggak bisa tidur. Kenapa? Sudah mulai banyak buzzer. Pemerintah Jepang, tolong hentikan pemakaman Muslim yang ada di Jepang. Kalau mereka mati, jangan ditanam di tanah ini. Bakar. Kalau mereka tidak mau, pulang sana, bawa mayatnya. Viral. Termasuk apa? Tuh, satu lagi tuh, Masjid Indonesia terbesar di Jepang, Yokohama. Batalkan. Viral. Dan yang lebih viral siapa lagi? Dan di balik pembangunan masjid itu, Ustadz radikal. Siapa?